Begitu susahnya lah orang pruning pok tinggi. Ampun deh, kita sampai ngos-ngosan ya. Pokoknya bagi kalian para pemula mau buruh di perkebunan kelapa sawit, kalau belum pernah ya, ini saya ngomong kalau yang belum pernah. Kalau yang udah pernah sih nggak saya ngomong. Bagi kalian yang belum pernah sama sekali ke perkebunan kelapa sawit, biasanya kan kalau orang laki-laki disuruh manen ya atau pruning, pokoknya di seputar perpanenan ya, itu lihat-lihat kondisi. Kalian ditawarin pok rendah atau pok tinggi. Kalau pok tinggi menurut saya mending nggak usah dulu. Kalian cari pok-pok rendah sembari belajar, nanti kan lama-lama bisa. Tapi kalau pok tinggi seperti ini untuk belajar, menurut saya percuma. Kenapa bilang percuma? Sebenarnya sih nggak ada yang percuma ya kalau kalian nekat, tapi menurut saya itu terlalu beresiko dan berbahaya. Jadi mending cari pok-pok pendek. Nanti kalau kalian sudah pengalaman dari pok pendek, terus pok pendek ntar lanjut ke pok tinggi, itu nggak ada masalah kalau kalian keluar terus cari kerjaan di sawit yang lain ya. Tapi untuk belajar khusus yang masih training nol dari kampung atau dari Jawa entah dari mana ya, pokoknya intinya orang yang belum pernah manen kelapa sawit, itu saran saya mending ke pok yang masih lotus. Karena kami dulu juga seperti itu. Kami awal dulu pernah ditawarin nggak tahu menau di pok tinggi, kami langsung kabur. Kami dulu pernah ketipu ya, dari kampung katanya manen di pok rendah, tapi nyampe kenyataan pokoknya itu setinggi tower ya. Jadi kami ngelihat orang manen aja udah ketakutan, apalagi kami yang ngerjain. Kami ngelihat orang panen aja udah grogi ya, takut dia kejatuhan buah lah, kejatuhan pelepah lah, apalagi kita yang panen. Itu menurutku, aduh, aku langsung kabur dari tempat situ, pergi cari informasi dari orang ke orang, nyari lahan yang masih dodos. Alhamdulillah kami nemu pok dodosan. Nah dari situ kami belajar, karena kami emang dulu dari nol ya, nggak langsung jadi senior manen seperti sekarang. Dulu dari nol ke nol, itu nggak tahu cara ngangkong buah seperti apa, ngampak buah seperti apa, kami nggak tahu apa-apa. Intinya seperti anak balita, masih perlu bimbingan. Jadi saya di situ belajar dodos, terutama kami merawat ancak dodos, belajar udah lincah, ntar kan pokoknya lumayan tinggi. Nah saya tekuni di situ sampai sekarang sambil belajar. Sekarang udah sawitnya udah tinggi ya. Dulu kami manennya tetap dari nol. Kalau langsung terjun seperti ini kemungkinan saya nggak berani. Itu soalnya orang butuh asahan mental ya, nggak cuma asal-asalan ya. Kalau ngomong itu gampang, tapi kalau ngerjain itu yang susah ya. Jadi jangan cuma dari omongan orang manen sawit itu enak, manen sawit enak itu kalau udah terbiasa. Kalau yang belum pernah ya tetap aja susah, kan seperti itu ya lur. Jadi jangan gampang terkena omongan orang, tapi kita pelajari dulu. Itu kalau pengalaman saya. Kan banyak orang yang ngomong masa manen kayak gitu nggak bisa, masa manen, ya orang nggak bisa ya mau gimana lagi, masa harus dipaksa harus bisa. Itu menurut aku ya nggak perlu ya. Emang kita nggak bisa ya ngomong aja nggak bisa, nanti kan lama-lama bisa belajar. Kalau kalian yang belum bisa terus ngaku bisa, itu malah yang berbahaya. Soalnya ini eker-ekernya seperti ini berbahaya ya, ngagrek sawit itu nggak sembarangan, taruhannya itu nyawa ya. Jadi kalau ngomong demi diterima kerja, kamu ngomong udah punya pengalaman kerja, udah pernah manen, itu nggak boleh ya, itu berbahaya. Soalnya kalau kamu udah ngomong udah pernah manen, itu pasti kamu langsung disuruh manen. Kalau memang betul-betul belum bisa ya ngomong aja belum bisa, butuh bimbingan gitu. Nanti kan
dibimbing sama seniornya gitu. Soalnya manen kelapa sawit itu nggak seperti manen pepaya ya, kita resikonya banyak. Resiko panen itu menurut aku paling banyak, argen lah, berbahaya, adegan berbahaya. Jadi kalau belum terasah mentalnya itu nggak usah manen dulu, kita harus ngasah mental, terutama terbiasa. Mental itu terbiasa kita manen dari nol, belajar. Karena terbiasa nanti kita nggak takut. Kalau orang belum pernah kesawitan masuk seperti ini, yakin kalian ngekrek, lihat pelepah jatuh kalian pasti rata-rata lari. Karena kami sering menjumpai orang-orang yang belum pernah manen sawit ngakunya udah pernah, dengan tujuan biar mereka bisa diterima kerja. Itu saya suruh ngekrek, orang itu begitu ngeliat pelepah jatuh itu langsung kabur, lari. Itu malah berbahaya ya, seharusnya kan nggak boleh lari. Kalau ada pelepah jatuh cukup dihindari. Kalau kita ngegrek, pelepahnya jatuh terus kita lari, egrek yang dilepas, itu yang berbahaya. Kadang kita nggak tahu pok sawitnya itu kemana, pelepahnya larinya kemana. Itu sangat berisiko kalau kita ngegrek sawit kok lari, itu berbahaya ya. Setinggi apapun kita harus menghindar, nggak boleh lari. Kalau lari itu kita cepat pelepahnya sama kita lari. Pelepah itu jatuhnya kencang banget ya, seperti batu. Kalau kena kepala, waduh ampun deh, amit-amit. Mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi ya pada kalian semua.